Dan yang kedua Pak adalah program guru penggerak, di mana regenerasi kepemimpinan kepala-kepala sekolah kita, pengawas kita, guru-gurunya LPTK kita itu akan keluar dari alumninya guru penggerak Pak. Saya baru aja di Papua Pak, kemarin luar biasa, sama di Kalimantan Timur, banyak dari guru penggerak yang ikut program baru 5 bulan nangis-nangis depan saya Pak Presiden. Mereka nangis karena apa Pak? Mereka nangis karena menurut mereka program ini membuat mereka menyadari berbagai macam mispersepsi mereka mengenai apa artinya pemimpin di dunia pendidikan Pak. Jadi strategi kedua kita Pak adalah untuk meluncurkan regenerasi kepemimpinan. Kepala-kepala sekolah kita semua bakal alumni dari guru penggerak. Benefit yang bisa didapatkan oleh para calon guru penggerak yang ikut pendidikan itu apa Pak? Nah, guru penggerak ini memang sangat unik ya. Jadi dari program dia ketika seleksi itu mereka itu betul-betul dilihat dari passion mereka untuk berbagi. Jadi bisa tangguh nggak nih resiliensi dengan segala macam masalah, lalu kemudian spiritnya untuk belajar dan berbagi. Nah, keuntungan menjadi guru penggerak adalah bisa mendapat nanti kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Karena kita sudah investasi di program pendidikan guru penggerak ini, mereka lah yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan kita, Mbak Dea. Jadi kita harus mendukung guru penggerak ini untuk bisa menjadi seperti tadi, mereka akan menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Jadi benefitnya bagi saya adalah kesempatan mereka untuk bisa menjadi agen-agen perubahan itu sendiri. Jadi artinya selama ini mungkin gregetan, dan inilah saat yang tepat. Inilah yang artinya space buat mereka, ruang bagi mereka untuk membuat perubahan, untuk kemudian melakukan sesuatu yang tadinya itu aduh kapan ya Indonesia bisa kayak gini, sekolahnya bisa kayak gini, pendidikannya saat ini bisa dilakukan oleh lulusan guru penggerak yang akan menjadi pemimpin pendidikan kita. Itulah kesempatan untuk service sebenarnya, memberikan layanan. Karena itulah sebenarnya esensi menjadi guru itu adalah melayani, altruistik loh. Ya, itu melayani. Betul. Itu transaksional, itu menurut saya itu bukan rohnya. Bukan ini. Rohnya guru ya. Sebenarnya. Lebih tapi ke roh oknum orang dewasa. Memberikan layanan. Jadi ketika dia bisa memberikan sebuah layanan dan perubahan, dan saya nggak tahu, kalau bagi saya juga seorang guru ya. Hal yang paling reward luar biasa itu yang namanya psychic rewards ya. Yang kalau kita melihat anak murid kita kemudian bisa berubah, itu tuh uang nggak bisa beli deh. Itu udah luar biasa, dan inilah yang kita juga pengen dari guru penggerak. Pak Iwan, gak usah deh anak berubah Pak. Saya kan juga ngajar ya Pak. Orang ngangguk-ngangguk aja tuh loh. Buat saya tuh kayak aduh nih orang berarti udah ngerti nih gitu. Kadang kan ada gestur-gestur murid atau siswa tuh yang sebenarnya otomatis saat mereka mendengar sesuatu mereka langsung aha momennya mereka itu yang sebenarnya nggak terbayarkan loh sahabat Dikbud. Oke, menarik. Lalu tapi tadi Pak Iwan sempat bicara bahwa ya guru-guru yang gregetan, yang punya passion untuk melayani itu memang mungkin selama ini nggak terlihat banyak sekali proses yang harus dilalui ketika memang mau membuat perubahan dan tidak semudah itu juga. Dan lewat program guru penggerak inilah space yang bisa diberikan sama negara untuk para guru ini. Begitu, dan nanti karirnya pun juga nanti kita akan nanti ada regulasi untuk ke sana sehingga kepala sekolah, pengawas sekolah itu dari lulusan pendidikan guru penggerak. Betul. Jadi dari karir juga udah jelas. Pemerintah akan mencoba, janji saya adalah kita akan mencoba mencari jalan bagaimana bahwa guru penggerak ini, karena mereka mau menjadi masa depan pemimpin, ya secara langsung bagaimana dia menjadi kepala sekolah kalau dia tidak punya status sebenarnya, ya kan? Bagaimana dia mau menjadi pengawas tanpa PPK jadinya? Kita sedang mencari jalan, kita sedang memperjuangkan bagaimana agar lulusan-lulusan PGP ini bisa mendapatkan status ASN karena sudah lebih intensif daripada tes tertulis doang, udah di interview, udah harus nulis esai, ya kan? Udah gitu harus ngikutin program 9 bulan. Jadinya secara logis pemerintah pasti akan memperjuangkan gitu. Tapi tentunya ini kan bukan keputusan Kemendikbud saja Bapak Ibu. Kita harus mendapat persetujuan dari Pak RB, dari menteri lain ya. Jadi mohon kesabaran, tapi secara prinsip pasti kita akan perjuangkan. Bekerja sama dengan
semua pemerintah daerah, semua kepala dinas, untuk memastikan bahwa guru-guru penggerak ini akan bisa berdampak besar di dalam lingkungan sekolahnya, dan juga menjadi bibit-bibit yang akhirnya menjadi kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan juga pelatih guru-guru penggerak ke depannya. Jadi ini adalah komitmen Kemendikbud bahwa jalur karir kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih guru itu akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak ini. Dan kami akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua kepala dinas dan Pemda untuk memastikan ini terjadi. Nah, guru penggerak ini akan menjadi pemimpin pendidikan masa depan Indonesia. Yang kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru ini akan berasal dari guru penggerak. Jadi pelatihan calon kepala sekolah, calon pengawas ini tahun ini kita akan melakukan transformasi regulasinya, mudah-mudahan bisa cepat ya, dan kemudian nantinya semua dari kepala sekolah, pengawas sekolah berasal dari lulusan pendidikan guru penggerak. Harapan besar saya adalah guru-guru penggerak akan menjadi wakil kepala sekolah, pengawas, bahkan petinggi-petinggi di dalam kementerian. Dan ini adalah esensi daripada sistem pelatihan dari guru untuk guru, dan gurulah yang akan mengajarkan guru-guru lain bagaimana melakukan perubahan. Dan saya sangat menyampaikan apresiasi pada ibu bapak sekalian. Ibu bapak adalah orang-orang hebat yang telah dipilih melalui seleksi yang luar biasa panjangnya, luar biasa ketatnya seleksinya. Ibu dan bapak akan tercatat dalam sejarah sebagai transformator pendidikan Indonesia, dan Kemendikbud akan senantiasa hadir mendukung ibu dan bapak dalam perjalanan ini. Guru-guru penggerak untuk menjadi gurunya guru, itu dulu. Ini proses identifikasi ini yang tersulit, yang harus kita lakukan secara skala nasional. Masalahnya guru yang terbaik untuk ngajar guru lain biasanya datangnya dari daerah yang sama, karena ada berbagai macam adat dan azas-azas yang menjadikan relasi itu lebih enak gitu. Jadi ini sulitnya kita harus mencari guru penggerak di hampir semua kabupaten dan daerah. Bayangkan betapa sulitnya itu, kriteria seleksinya dan lain-lain. Dan nggak bisa hanya dengan tes aja. Ini harus kita melihat benar di interview dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu fokus. Kedua adalah untuk menciptakan program dan pelatihan untuk menjadi namanya kayak master teacher lah. Namanya guru penggerak. Kita namanya guru penggerak. Tapi program pelatihan ini adalah harapannya akan menjadi calon-calon pemimpin pendidikan kita, calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas, dan seterusnya, calon-calon pengajar di program PPG kita. Nah, ini yang namanya Balai Guru Merdeka itu. Kenapa guru penggerak itu luar biasa pentingnya? Guru-guru penggerak itu diidentifikasi berdasarkan bukan hanya kompetensi mereka sebagai guru, tapi kemauan dan kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin dan mementor guru-guru yang lain. Seperti Mas Ikhwan ini, udah jelas guru penggerak. Saya nggak harus tes beliau, udah kelihatan ini guru penggerak. Dan karena itu pool guru penggerak ini akan menjadi di masa depan kepala sekolah dan pengawas-pengawas di seluruh Indonesia. Ini adalah leadership masa depan sekolah-sekolah kita. Kita juga harus ada guru-guru yang baru masuk sistem pendidikan ini, harus dengan kriteria yang sangat jelas, dengan uji kompetensi, dengan kualitas yang baik.